Assalamualaikum. Bahasan kita kali ini adalah sel elektrokimia. Yang akan kita bahas adalah apa saja tentang elektrokimia, yaitu pengertiannya. Berikutnya ada macam-macam elektrokimia, lalu perbedaan apa yang ada di dalam elektrokimia, lalu prosesnya juga akan kita pelajari nanti. Setelah itu bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari dan siapa penyusunnya. Mari kita mulai dari pengertian. Apa sih sel elektrokimia? Sel elektrokimia adalah yang seperti ini. Sistem yang terdiri dari dua buah elektroda dan larutan elektrolit. Di dalamnya akan terjadi proses perpindahan elektron. Itu adalah pengertian dari sel elektrokimia. Apa saja yang ada di dalam elektrokimia? Macamnya adalah dua, sel volta dan sel elektrolisis. Lalu kita akan lihat apa saja perbedaan yang ada di dalam sel volta dan elektrolisa. Ini perbedaannya. Di dalam sel volta ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sebaliknya pada elektrolisis, dari elektrolisis energi listrik menjadi energi kimia. Berikutnya, kalau sel volta reaksinya berlangsung spontan, pada elektrolisis tidak spontan. Elektrodanya, sel volta katodanya merupakan elektroda positif dan anodanya negatif. Kebalikannya pada elektrolisis, katodanya negatif, maaf ini ada kesalahan, negatif dan anodanya positif. Kita lihat sekarang proses yang terjadi pada sel volta. Ini anak-anakku. Sel volta terdiri dari dua elektroda logam yang dicelupkan ke dua larutan garamnya. Gelas pertama berisi larutan ZnSO4 dan logam Zn yang dicelupkan sebagai anoda atau kutub negatif. Gelas beker kedua berisi larutan CuSO4 dan logam Cu sebagai elektroda yang dicelupkan sebagai katoda atau kutub positif. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam yang berisi garam Na2SO4 dalam gelatin atau agar-agar yang berfungsi untuk menetralkan kelebihan ion positif pada sel oksidasi dan kelebihan ion negatif pada setengah sel reduksi. Berdasarkan deret volta, logam Cu lebih cenderung menangkap elektron dan logam Zn lebih cenderung melepas elektron. Elektron akan mengalir dari Zn melalui kabel elektroda Cu. Sehingga di anoda terjadi reaksi oksidasi. Reaksinya Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron, dan di katoda terjadi reaksi reduksi dengan reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Voltmeter akan menunjukkan harga potensial selnya. Potensial sel ini akan menunjukkan adanya aliran elektron atau aliran listrik dari logam Zn ke logam Cu.
Oke. Sekarang mari kita lihat proses yang ada pada sel elektrolisa. Pada animasi sel elektrolisis terdapat larutan CuSO4 yang terdiri dari ion Cu2+ dan SO4 2- yang bergerak bebas. Pada larutan dicelupkan dua elektroda tembaga, yaitu katoda dan anoda. Kemudian dihubungkan dengan sumber arus listrik. Sumber arus listrik akan memompa elektron ke katoda dan ditangkap oleh kation atau ion positif. Sehingga pada permukaan katoda terjadi reduksi pada kation. Reaksinya Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Pada saat yang sama, anion atau ion negatif melepaskan elektron dan dikembalikan ke sumber arus listrik melalui anoda. Mari kita lihat penerapan sel volta. Apa saja? Jadi sel volta di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temui pada baterai, lalu pada aki. Seperti ini adalah penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang seperti ini, penyepuhan itu juga merupakan penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Siapa penyusunnya? Ya, penyusunnya adalah saya, yaitu Ibu Eko Andiani, Sindikaisi. Seperti ini lengkapnya.